Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini insyaallah saya akan menyampaikan eh, tentang kajian Aqidatul Awam. Eh, Kitab ini adalah kitab di bidang tauhid, akidah ya. Makanya di judulnya juga Aqidatul Awam. Manzumah Aqidatul Awam. Nah, ini covernya berbeda-beda. Ini mungkin eh, versi aslinya begini ya. Karena ini ditulis pada tahun 1200 Hijriah, sekitar 1200 Hijriah, jadi sekitar 240 tahun yang lalu. Jadi mungkin berdasarkan sejarah pencetakan eh, pencetakan buku-buku mushaf-mushaf atau buku seperti era modern sekarang ini baru muncul pada saat itu. Jadi bisa dimasukkan ini adalah kitab kuning ya. Ini udah regenerasi pencetakan, beberapa kali pencetakan ya. Jadi kita lihat di sini beberapa referensi tentang Badmu Ma'akidatul Awam dikarang oleh Syekh Ahmad Marzuki Maliki. Jadi Syekh Ahmad Al Marzuki Al Maliki ini orang Mesir ya, orang Mesir lah. Dan belajarnya juga di Mesir dia. Ini keterangannya, kita lihat keterangannya. eh, jadi sebelum kita mengkaji eh, Aqidatul Awam, kita mengetahui latar belakang dan apa tentang Aqidatul Awam, termasuk pengarangnya ya. Nah, di sini eh, kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini kita bisa, saya bisa akan membacakannya. Ini sumbernya dari PCI NU Sudan ya. Saya Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki, pengarang kitab Aqidatul Awam. Beliau dilahirkan di Sibat, Mesir tahun 1205 Hijriah dan menempuh pendidikan di Al-Azhar Kairo. Nah, dan seterusnya ya. Nah, ini ada sejarah di balik penulisan kitab Aqidatul Awam. Kitab Aqidatul Awam ini sebetulnya adalah nadom ya, nadom itu syair-syair, atau kalau di Indonesia itu puisi-puisi gitu, puisi-puisi tapi isinya tentang akidah. Jadi sejarahnya itu eh, ini sejarahnya ya. Di sini saya bacakan ya. Di dalam kitab Nurul Dolam diterangkan bahwa sesungguhnya Imam Marzuki mengarang kitab Aqidatul Awam ini bertemu Nabi Muhammad SAW bersama dengan para sahabatnya saat tertidur di akhir malam Jumat pada awal bulan Rajab ya, hari ke-7 tahun 1258 Hijriah. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, bacalah nadom tentang tauhid yang barang siapa menghafalnya maka akan masuk surga. Kemudian saya Al-Marzuki bertanya, nadom apa wahai Rasulullah? Kemudian para sahabat berkata pada Syekh Al-Marzuki, dengarkanlah apa yang dikatakan Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda. Nah, ini tulisannya ya, saya zoom dulu. Soalnya saya kurang kebaca. Cool, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ibda'i bismillahi warrahman. Nah, ini dan seterusnya ini yang tercantum di dalam awal-awal kitab Aqidatul Awam. Ini coba kita uh, lihat ya. Nah, yang ini. Nah, ini yang versi terjemahnya ya. Nah, ini Abda'u bismillahirrahman. Ini terus wabirrahimi daimil ihsan dan seterusnya. Nah, ini isi dari
isi dari kitab Aqidatul Awam yang merupakan bait-bait syair, nadom ataupun puisi kalau di versi Indonesia ya. Cuman isinya tentang akidah. Nah, coba kita lihat ya di sini. Nah, ini bait-bait awal ini yang di sini diterangkan. Lalu beliau mimpi lagi untuk kedua kalinya pada waktu malam Jumat hari ke-28 bulan Zulqa'dah, dan Rasulullah bersabda, "Bacalah apa yang sudah kamu hafalkan dalam hatimu." Maka beliau membacanya dari awal sehingga akhir, dan ketika Syekh Al-Marzuki membacanya di setiap akhir bait yang diucapkan, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mengucapkan amin. Setelah menghatamkannya, Syekh Ahmad Al-Marzuki didoakan oleh Rasulullah SAW, yang artinya itu merupakan doa yang diucapkan Rasulullah SAW langsung kepada Syekh Al-Marzuki. Kemudian beliau diminta untuk membacakan nadom ini di hadapan orang-orang. Beliau memenuhi permintaan mereka, bahkan menambahkan sebagai bentuk syukur dan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi tadi itu adalah nadom-nadom berdasarkan mimpi beliau ya, Syekh Al-Marzuki Al-Maliki. Jadi isi nadomnya itu adalah ini. Diawali dengan abda'u bismillahirrahman wa birrahimi daimil ihsan falhamdulillahil qadimil awal, dan seterusnya. Nah, ini kita langsung ya ke salah satu isi inti dari Aqidatul Awam ini. Jadi salah satu inti dari Aqidatul Awam ini, kitab ini adalah tentang tauhid kepada Allah gitu. Jadi ini di sini ya. Fallahu maujudu qadimun baqi. Nah, yaitu Allah maujud, yang pertama satu maujud, qadim, baqi, muhlaful lil halak, kemudian qaim, kemudian wahidun, hayyun, qadirun, muridun, alimun. Ini ada terjemahnya ya, hingga sampai dengan kalam, sampai dengan 20 sifat Allah yang 20 itu. Kemudian dengan kurniaan dan keadilannya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat harus, yaitu harus dia melakukan segala sesuatu atau meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi yang memiliki 4 sifat. Kemudian di kitab ini juga menjelaskan tentang 4 sifat yang wajib, yaitu fatona, sidik, tabligh, dan amanah. Ini jadi salah satu intinya adalah yang pertama yaitu akidah sifat-sifat Allah, kemudian yang kedua sifat Nabiullah atau Rasulullah SAW, kemudian yang selanjutnya yang ketiga, wajib bagi mukallaf meyakini dan berusaha mengetahui 25 nama Rasul yang disebut di dalam Al-Quran secara terperinci. Itu mulai dari Adam, Idris, Nuh, Soleh, dan seterusnya sehingga dengan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Kemudian nama-nama malaikat juga dituangkan di sini di kitab ini. Kemudian kitab-kitab juga dituangkan di sini. Ini ya. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Furqan atau Al-Quran diturunkan kepada sebaik-baik manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah dan sebagai khataman nabiyina, dan Nabi kita Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Dan suhuf lembaran-lembaran suci diturunkan kepada Al-Khalil Nabi Ibrahim dan Al-Kalim Nabi Musa. Ini di dalamnya terdapat firman-firman yang penuh hikmah kepunyaan Tuhan yang Maha Mengetahui. Jadi di sini juga diterangkan beberapa kitab-kitab yang turun
sebelum kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya itu suhuf ya, suhuf itu atau lembaran-lembaran suci yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, dan juga kalim yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di sini juga dituangkan tentang wajib bagi kita mengimani kedatangan hari akhirat. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini ada beberapa pasal ya, hingga akhir ini ada sekitar 57 pasal. Yang terakhir itu saya menamakan nazim ini dengan akidatal awam, yang wajib diyakini dalam urusan agama secara sempurna bagi orang awam, yaitu orang baru dalam tahapan permulaan belajar. Jadi ini sang penulis ini yang bait-bait terakhir ini adalah ditambahkan oleh sang penulis ya, karena yang berdasarkan mimpi itu sekitar 26 bait, dan sisanya sampai dengan 58 baitnya ini 57 nih 58 ini ditambahkan oleh sang penulis. Dan ini menambahkan bahwa kitab ini merupakan apa di sini itu, saya menamakan nadom ini dengan akidatul awam, yang wajib diyakini dalam urusan agama secara sempurna bagi orang awam. Jadi maksudnya yang di sini yaitu orang yang baru dalam tahapan permulaan belajar. Jadi bisa dibilang kitab akidatul awam ini adalah penting bagi orang-orang yang awam ya, yang baru permulaan mempelajari akidah gitu. Ini kata sang penulis Syekh Marzuki, Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Makki ya. Ini untuk lebih jelasnya dan lebih detail agar bisa mengulang dan mempelajari lebih detail kitab ini, kamu bisa ngedownload di deskripsi di bawah ya. Link downloadnya ada, nanti kamu tinggal download saja, gratis ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk memberikan support agar ini bisa terus bermanfaat bagi siapapun gitu ya. Oke, begitu saja, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, intinya untuk saya pribadi, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua orang. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.